Ia bertanya, setelah singkatnya, bagaimana cara berhati ini mencapai tingkat kealaman? Bagaimana berhati itu memurnikan pandangan dasar sudah? Bagaimana? Banda yang pertama menjawab dengan memahami secara kebijaksanaan, memahami sebagaimana apa adanya, muncul dan banyaknya mendasari dia dengan objek-objeknya. Ketika hal ini disampaikan, ibu tersebut tidak puas, maka dia berusaha mencari jawaban yang lain. Ketika bertemu dengan berhati yang kedua, ia pun bertanya pertanyaan yang sama. Jawabannya adalah dengan memahami sebagaimana apa adanya, muncul dan banyaknya empat unsur besar dalam tubuh ini: unsur tanah, unsur padat, unsur cair, unsur panas, dan unsur air. Ia pun juga tidak puas dengan jawaban ini, maka berusaha mencari jawaban kepada berhati yang ketiga, yang juga dikenal telah mencapai tingkat kesucian akhlak. Ketika ditanya hal yang sama, berhati ini menjawab dengan memahami sebagaimana apa adanya, pancangan. Ketika hal ini disampaikan, info juga tidak puas, maka dia berusaha mencari jawaban yang lain yang mungkin ia lakukan. Ketika bertemu dengan banda yang keempat, bertanya hal yang sama, menjawab dengan memahami bahwa semua yang muncul itu juga akan punya. Nabi kisah yang gampang sahabat yang ketika hal ini disampaikan pun ia tidak masing-masing puas, maka ia berusaha menemui guru muda dan menceritakan apa yang ia alami. Guru muda menjawab, semua itu tidak salah. Dan guru muda memberikan dengan perumpamaan seperti pohon isukan. Kalau Anda tidak tahu pohon isukan itu apa, sama dengan saya pun tidak tahu apa. Setahu saya pohon isukan itu adalah pohon gada India di Indonesia. Namanya pohon gada India. Ketika seseorang ditanya tentang pohon isukan, ia menjawab seperti tumbul kayu hitam, warnanya seperti air. Ketika orang kedua ditanya seperti apakah pohon isukan itu, dijawab seperti daging, warnanya merah. Ketika orang ketiga ditanya seperti apakah pohon isukan itu, dijawab seperti pohon akasia, kulitnya pecah-pecah. Yang keempat, seperti apakah pohon isukan itu, dijawab seperti pohon beringin, daunnya sangat lebat. Saya yakin ketika Anda mendengar hal ini, Anda pun bingung. Kok ada ya pohon warnanya hitam, merah, hijau? Kok bisa seperti itu? Semua itu tidak salah, karena di saat itu mereka melihat pohon isukan seperti itu. Pohon isukan ketika masih muda itu bentuknya seperti pohon, seperti tumbul kayu hitam, warna seperti arang. Seperti itu ketika pohon isukan masih muda. Ketika ia berbunga, bunga itu seperti warna daging, warna merah, bentuknya seperti palu burung. Itu bunganya.
Jadi di antara semua khotbah yang disampaikan oleh para biku ketika sadar dana itu, tidak ada yang salah. Semua itu benar, karena semua punya satu tujuan, yaitu untuk bebas dari dosa. Itu yang disampaikan ketika masa sampai dana. Loh berarti bukannya bicara tentang dana, betul, bicara tentang dana. Tapi dana ini tidak hanya sekedar dana. Dana ini ada contohnya, ada tujuannya, yaitu mendukung usaha kita untuk membungkus Tuhan. Kalau Anda pernah mendengar khotbah muda berjudul Alun Ubikatan, yang seringkali dikenal dengan ajaran bertahap, dana itu ditempatkan di awal. Dana itu sudah mungkin sering kita pahami, itu mudah nanti, itu mudah untuk dilakukan, betul. Dan mungkin Anda sudah sering mendengar pemahaman tentang dana sebagaimana semestinya. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa dana itu juga harus dipahami tentang buahnya, tentang pahalanya. Kalau Anda membaca kitab, mungkin hanya beberapa khotbah saja, seperti dana yang sangat suka. Di situ disebutkan tentang manfaat dari berdana. Orang ketika berdana itu, dia akan mendapatkan 5 hal. 1, dia akan disenangi dan disukai oleh banyak orang. Kedua, orang-orang baik akan mendatangi dirinya, sapurisan. Ketiga, nama baiknya akan tersebar harum. Keempat, tugasnya sebagai rumah tangga tidak susah. Dan kelima, setelah tubuh ini hancur akan lahir di dalam bahagia yaitu dalam surga. Itu dalam dana yang sangat suka. Dalam satu misal dana suka, sangatnya juga ketika seseorang berbuat baik, berdana, kemudian menambahi nilai dalam hatinya seperti keyakinan dengan hormat, dengan ikhlas, tidak mencintai diri sendiri atau orang lain. Itu juga mengatakan hal-hal lebih selain hal sejahtera itu. Bahkan ketika tadi dibaca oleh Belas Asmani, nitipan dan suka, itu pun juga bicara tentang manfaat dari berbuat kebajikan, seperti berdana. Karena berdana itu bukan satu-satunya berbuat kebajikan. Berdana itu adalah salah satu dari berbuat kebajikan. Ada seperti mengendalikan diri, mengambil dari keburukan, itu juga termasuk kebajikan. Dan itu semua ada manfaat. Kalau Anda sering baca buku kisah bertulisan, ketika kata Medan berikrar, bertekad ini menjadi sama-sama muda, hal pertama yang dilakukan adalah dana pahala. Di kehidupan kehidupan berdesaan juga sama. Saya ada menemukan kisah-kisah jalanan itu juga bicara tentang kerelaan, tentang berdana juga, seperti Sasa Jataka yang dimungkinkan bicara beruntung. Di situ memberikan informasi bahwa Bodhisattva itu mendanatkan hidupnya. Di Cendegoro ini juga dibahas sebuah kisah yaitu Besantara Jataka, di mana Bodhisattva itu memberikan semua yang punya, maksud dari raja-raja yang dipuja oleh banyak orang, istri dan anak-anaknya. Ini dilakukan oleh Bodhisattva. Tapi yang pada ini jangan ada dulu, bahaya sekali. Kalau Anda pasangan kan bahagia, tapi itu berbahaya. Jangan dipilih kalau ada Bodhisattva. Nah, ibu bapak sekalian, dari cerita Alun Ubikatan ini, setelah dana, maka akan muncul yang satunya, namanya sila. Sila itu seringkali kita kenal dengan tata kebiasaan yang baik. Bahasa modernnya adalah moralitas. Ibu bapak sekalian, kembali ke cerita Surabaya.
tiba waktunya saat kedatangan Tuhan, celana ini diambil, dibuka, dan ditukarkan dengan kebutuhan para seperti jubah dan seterusnya. Ada kisah di mana ada seseorang yang sudah ditukarkan dengan jubah. Ketika sadar, dia duduk, dia sudah berpikir positif, sudah punya harapan, punya kemungkinan bahwa jubah ini akan saya kasih kepada Bante A. Di sini ada Bante yang namanya A, yang boleh dipakai. Bisa dibanding ya, ganti Bante B. Sudah ada Bante Z. Mungkin ada di sini. Bante Z. Umat ini, orang ini sudah bertekad dari awal, sudah berbahagia. Jubah ini akan saya kasih kepada Bante Z. Mereka nanti untuk memberi jubah itu. Semakin dekat, yang makin bahagia. Yang ingat bahwa sebelum memberi harus bahagia. Ketika dia memberi harus tenang. Setelah memberi harus bahagia. Ia sangat tidak mengharapkan hal itu. Semakin dekat, semakin dekat. Ketika berada di ujung barisan, dia siap-siap tubuhnya serong menuju arah Bante tadi. Bante tadi dia siap-siap. Ketika mau maju, tiba-tiba panitia manggil, Bu, belok ke sana. Loh, aku udah tahu, aku mau ikut Bante itu. Bu, tidak bisa. Ini masih rame, itu kosong. Ke sana, Bu. Nggak mau, ada sama ke sini. Tapi panitia juga memaksa. Loh, Bu, Bante C itu kosong. Cuma saya di sini. Akhirnya dia dengan agak dongkol, marah-marah, udahlah, dia memberi jubah itu kepada Bante C. Tapi dalam hatinya itu tidak ada keikhlasan, karena apa yang dia inginkan itu tidak tercapai. Apa yang dia harapkan selama 3 bulan berlatih tangan untuk memberi kepada Bante Z itu tidak tercapai. Tapi awalnya positif, bahagia itu berubah menjadi kebencian, menjadi ketidaksukaan. Ibu, bapak sekalian, kalau kita tidak punya tanda kebiasaan yang baik, hal seperti ini akan mudah untuk muncul. Kita itu seringkali mengalami apa sebetulnya bertemu dengan yang tidak disukai, berpisah dengan yang dicintai. Itu sering kita alami. Di sini tadi ketika hujan, tidak ada masalah negatif semua. Aduh, tadi tidak ada kipas. Sekarang mulai kipas. Kenapa? Bertemu dengan yang dibenci, berpisah dengan disukai. Bertemu dengan panas, berpisah dengan sejuk. Ketika hujan tadi di depan, di luar ini juga sama. Ketika hujan turun, makin lama makin kencang. Di luar mulai gelisah. Aduh, hujan. Melihat atas, kiri, kanan. Bosan tak ya? Dirinya sudah mulai gelisah. Bertemu dengan yang dibenci, basah. Berpisah dengan yang dicintai, kering. Kita semua mulai hal seperti itu. Tetapi ketika kita mulai hal seperti ini, apa reaksi batin kita itu? Bisa tenang atau malah menderita, malah menjadi kecewa dan seterusnya. Kita perlu memahami ini dengan baik-baik, karena hal ini tidak hanya berlaku untuk manusia, itu juga
Tujuh juga mengulangi berpisah dengan mencintai ataupun dengan dibenci di tangan Anda. Kalau Anda sering memainkan dan ayam, kalau Anda sering, padahal itu ketik-ketik ayam-ayam itu, ketika sedang mengerap telur, ketika mereka diusir, mereka sudah bertemu dengan yang dibenci, berusaha dengan mencintai. Ketika disuruh pergi busuk itu, belum ada ayam yang bilang, monggo, saya gagal. Belum ada. Ketika ayam itu digitukan, dia siap menyerang Anda. Ayam pun mengenal seperti itu. Artinya, kita semua mengenal hal seperti itu juga. Tetapi reaksi badan kita itu menentukan kita menderita atau tidak. Nah, ibu bapak sekalian, kalau orang sudah punya bisa berdarah, kalau orang sudah bisa melatih Islam dalam dirinya, maka hal tersebut itu sangat mudah tercapai. Tetapi sang Buddha tidak berhenti di situ. Kalau Buddha ketika mengajarkan Allah budi kata, beliau melanjutkan dengan satu hal lagi, yaitu kama adibawa. Adanya kecacatan pada kama itu, adanya kecacatan pada nafsu itu, termasuklah itu surga di kama bumi itu juga ada cacatnya. Apa cacatnya? Cacatnya Anda tidak bisa bertahan selamanya, akan terus berubah. Ketika Anda ada di surga bisa turun lagi, ketika ada di sini bisa naik lagi, ini bisa turun lagi, bisa masuk. Dan kita berusaha hari juga sama. Dalam hidup sehari-hari ketika kita mengejar kenikmatan yang duniawi, ternyata rasa bahagia itu juga berubah. Kalau Anda sekarang ini ingin sesuatu yang mungkin lagi ngetren, seperti sebuah HP yang menaikkan juga. Ketika Anda baru punya HP itu, awal-awalnya bahagia, pegangnya hati-hati, lama-lama. Tapi setelah beberapa hari setelah itu, rasa bahagia itu berubah, berganti. Yang awalnya pegangnya hati-hati, sekarang sembarangan. Rasa bahagia kita itu berganti. Nah, oleh karena itulah kalau Buddha mengajarkan satu hal lagi, yaitu nekama bisnis. Manfaat dari melepas keterikatan kesenangan itu. Karena nekama bisnis itu bicara tentang niat kita, mental kita untuk bisa lepas dari kelekatan terhadap kenikmatan duniawi. Seperti sudah kalian baca tadi ketika dijelaskan pada bahwa kita itu tidak biasa menggenggam, bukan melepas. Dari kecil, ketika tangan kita waktu masih bayi itu diberikan sesuatu hal, kita biasa memegang, bukan yang melepas. Oleh karena itu, ibu sekalian, ketika masa sanggada seperti ini, kita melatih untuk melepas, bukan menggenggam. Memang sudah disampaikan tentang pahala-pahala dari berdana itu, tetapi itu bukan tujuan akhirnya. Nah, tujuan dari berdana itu membantu kita untuk membangun sifat yang baik dan membuat sifat yang baik. Yang ujung-ujungnya semua itu mengarah pada nibbana samudaya. Semua berarah di situ. Karena apapun dicapai oleh Buddha, seperti tadi di awal, seperti sang Buddha yang luas, punya satu rasa, yaitu rasa garam, rasa asin. Demikian pula Dhamma dan dunia ini punya satu rasa, yaitu rasa pembebasan. Bisa dari apa tadi? Bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, bebas dari pokok-pokok yang lainnya. Dengan kata lain, untuk menembus
mengucapkan terima kasih.